Sebelum masuk ke video pembelajaran, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Imelia Dwita Anggraini. Yuli Trilestari. Renaldi Kurniawan. Citra Atika Yuda. Yuriza Violita. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Selamat siang. Siang semuanya. Silakan pada kelasnya untuk mengikuti tugas dulu. Kita mulai pelajaran kita. Sudah? Bagaimana kabarnya hari ini, anak semuanya? Ada yang sakit? Siapa yang sakit? Masih SMP udah pembelajaran kali ini, bagaimana ya? Ini tutorialnya siapa bisa bantu Bapak untuk pasang fokusnya? Silakan. Ini temannya, satu orang bisa tolong hapuskan ini, Bapak tulisnya. Ini pertemuan kita yang kedua ya di semester 6 ini. Ini kalian kelas berapa? 8 apa? 8A? Ya. Sebelumnya di semester 1 kemarin siapa guru SKI kalian? Ada yang masa iya Pak? Gimana? Ini menyenangkan sama Ibu Irma? Enggak, biasa aja, Pak. Kenapa? Baik ya, ini kita akan mulai belajar pada pertemuan yang kedua ini, semester 2, di mana kita pada pagi hari ini akan belajar mengenai sejarah, yaitu tentang sejarah Al-Ayyubi, yaitu di mana Al-Ayyubi ini adalah sejarah yang kedua setelah masa kejayaan Abbasiyah. Masih ada ingat?
tentang sejarah Asia? Enggak. Enggak. Jadi yang paling ingat apa tuh? Buahnya dibilangin, Pak. Nah, coba 8 ayat. Iya. Jangan-jangan kalian belajar ini kemarin. Belajar, Pak. Nah, sebelumnya Bapak belum kenal ya sama nama-nama kalian ini semua. Bisa ini sebutkan satu-satu namanya, mungkin perkenalan namanya, mungkin cara sendiri bagaimana nama, asal, atau kalau bisa orang tua atau kewean. Silakan Pak, siapa yang duluan? Mulai dari ketua kelas mana ya? Silakan. Dulu ya. Siapa lagi? Banyak di sini Bapak akan memanggil kalian yaitu teman-teman aja ya supaya kita lebih akrab. Nanti kalau Bapak memanggil kalian itu anak-anak mungkin kurang akrab gitu. Nah jadi Bapak panggil teman-teman aja biar kita lebih gampang gitu, biar tidak ada jarak antara kita. Nah di sini, baik di sini Bapak menuntut untuk kalian dalam pembelajaran dalam sejarah ini kita ketahui bahwa sejarah ini membosankan ya karena kita banyak kali sekolah kita ini masih minim akan sarana dan prasarananya. Nah ini pun kita pada hal ini alhamdulillah bisa menggunakan fokus ya. Namun fokus ini pun terbatas akan penggunaannya karena banyak sekali yang mau menggunakan fokus ini. Nah, di sini Bapak untuk kalian mungkin nanti kita ada tanya jawab. Kalau kita ada bisa lebih aktif, lebih memaparkan lagunya. Karena kenapa? Sejarah ini merupakan satu cikal bakal di mana bisa menjadi suatu negara seperti negara kita Indonesia ini. Baik, sebelumnya ada yang tahu apa itu mungkin sejarah? Sejarah? Masa lalu, Pak. Ada. Itu mungkin kalau tepat ya. Ada yang lain? Sudah terjadi. Ya. Mungkin kurang tepat itu. Mungkin lebih dalam lagi atau bagaimana? Masa lampau, ya. Masa lampau juga bisa. Masa lampau. Anak ini sudah 5 aja nih. Nah, yang sudah 5. Nah, jadilah nampak ini aja. Lumayan. Baik. Sejarah masa lampau. Masa lampau, apalagi ya? Ada yang bisa menyebutkannya? Kata-kata pentingnya dalam sejarah. Nanti kita bisa lanjut bagaimana itu sejarah ilmiah. Kita tahu dulu apa itu sejarah. Jangan-jangan di kelas 8 AI tidak paham apa itu sejarah. Nah, siapa tadi namanya? Emilia ya? Nah, Emilia, apa itu sejarah? Sejarah kejadian yang pernah kejadian di masa lalu dan dinilai Kejadian di masa lalu. Di masa lalu, ada yang lain lagi? kejadian di masa lalu yang sudah terbukti Sudah terbukti. Ya, kebenarannya. sudah terbukti apanya? Kebenarannya. Sudah terbukti kebenarannya. Iya, apa lagi? Peristiwa. Peristiwa, ya sama dengan masa lalu ya sama. Peristiwa. Peristiwa. Nah, ada yang bisa menyimpulkan apa itu penting sejarah dari kata-kata penting yang sudah kalian sebutkan satu tadi? Bisa?
Coba kalian rangkai dengan kata-kata huruf kalian masing-masing. Coba satu-satu kalian kan bisa. Yulisa yang juara saya saat Ya, kalian bisa? Bagaimana? Yuli? Yulisa yang pertama. Siapa? Mereka untuk pembuktian sejarah ini merupakan sebuah kejadian yang terjadi di masa lalu dan sudah diakui kepada hari ini. Nah, jadi sejarah itu adalah yang sudah terjadi di masa lalu, yang dimana hal tersebut memiliki bukti dan diakui secara luas. Artinya seperti negara kita Indonesia, bahwasanya negara kita Indonesia ini bisa berdiri itu pada tahun 1945, yang mana kita Indonesia bisa diakui secara luas menjadi negara merdeka dan kita memiliki bukti mengenai adanya negara di mana ada negara itu. Dan nanti kita pada video ini akan membahas tentang sejarah India. Ada yang tahu sejarah India? Belum. Kita belum pernah baca, belum pernah belajar ya sama. Kemarin ya. Itu apa tidak? Kaitannya? Apa ya? Bisa jelas? Yang jelas mungkin kurang atau sejarah dinasti Ayubia. Nah, di sini dinasti Ayubia mengenai asal usul dari dinasti Ayubia ini sendiri adalah dinasti Muslim dengan asal usul Kurdi. Ada yang tahu Kurdi? Tahu? Dinasti Ayubia ini didirikan oleh Salahuddin dan berpusat di Mesir. Dan dinasti ini pun menguasai sebagian besar di Timur Tengah selama abad ke-12 sampai dengan abad ke-12. Yang mana Salahuddin adalah wasir atau Fatimiyah sebelum ia mengambil kekuasaan ketika pada tahun 1971. Nah, 1171 dan pada sampai dengan 1774 dan ia menyatakan diri sebagai sultan menyusul kematian penguasa sebelumnya, yaitu Ayubia terdahulu, di mana Sultan Zenia yaitu Nuruddin. Nah, di sini ada pun Ayubia melakukan beberapa penaklukan. Nah, di sini ada yang pernah membaca mengenai penaklukan yang dilakukan oleh dinasti Ayubia. Ada yang pernah membacanya? Ada yang tahu sebelumnya? Belum ada tahu ya? Atau pernah keperluan membaca buku sejarah mengenai keislaman yang pernah terjadi di masa dulu? Paling-paling perpus ini ya. Searching di Google kali ini. Nah, ada yang pernah membacanya? Ada yang tahu sebelumnya? Belum ada tahu ya? Atau pernah keperluan membaca buku sejarah mengenai keislaman yang pernah terjadi di masa dulu? Paling-paling perpus ini ya. Searching di Google kali ini. Nah, Ayubia ini menghabiskan dasawarsa berikutnya itu melancarkan penaklukan di seluruh kawasan tersebut pada 1183 Masehi, di mana wilayah kekuasaan itu diikuti yaitu Mesir, Suriah, Mesopotamia, Utara, Hejaz, Yaman, dan pesisir Afrika, hingga di perbatasan Tunisia modern saat ini. Nah, sebagai pusat kerajaan Yerusalem tersebut direbut oleh Salahuddin setelah kemenangan dalam pertempuran Hattin pada 1147, akan tetapi pasukan Salib kembali merebut pantai Palestina pada tahun 1190. Nah, di sini ada yang tahu mengenai raja-raja yang pernah memimpin dinasti Ayubia? Kalau Bapak tidak salah, ada 10 raja ya yang tercatat di dalam buku sejarah, yaitu yang
pernah memimpin dinasti Ayyubiyah. Setelah di sini Pak Pintar setelah itu Saludin. Ada para putranya. Ada yang bisa menyebutkannya? Ini kalau ada yang bisa menyebutkan nanti Bapak beri aplaus ya. Nanti nilainya bisa naik lagi. Ya guys, nanti. Ini kan terlihatnya dulu loh. Siapa yang bisa berkata masalah ini untuk pengacaranya? Ada yang bisa disebutkan? Siapa yang pernah memimpin dinasti Ayyubiyah? Ya, salah satu mungkin atau lebih. Siapa itu? Ya. Dia memimpin pada tahun berapa sampai tahun berapa? Dari tahun 1240 sampai tahun 1249. Ya. Ya benar ya. Yang lainnya ada? Bisa menyebutkan? Apa? Apa tadi? Kongres Al-Adil. Nah, dia pada tahun berapa memimpinnya? 1200-an sampai 1250-an. Nah, di sini bahasanya jelaskan bahwasanya setelah melanjut Salahuddin, para putranya menemukan kendali atas kesultanan, namun akhirnya saudaranya Al-Adil yang menjadi sultan pada tahun 1200 dan pada tahun 1030-an para penguasa India Surya berusaha memerdekakan diri dari kendali Mesir dan terus berpecah hingga Sultan Asali Ayyub kembali Ayyubiyah dan menaklukkan sebagian besar Suriah kecuali Aleppo pada tahun 1247. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Baik, ini apa yang ditanyakan? Silakan. Kenapa dinastinya dinamai dinasti Ayyubiyah, Pak? Dinasti Ayyubiyah. Ya, kenapa enggak dinasti bukannya untuk Pertanyaan yang benar dari kita. Sebelumnya Bapak jelaskan bahwasanya dinasti Ayyubiyah ini berdiri setelah adanya dinasti Abbasiyah ya. Nah, setelah dinasti Abbasiyah muncul dari dinasti Ayyubiyah. Dan di sini dinasti Ayyubiyah ini kenapa diberi nama Ayyubiyah? Yaitu dengan alasan nama dinasti Ayyubiyah ini yaitu karena pendiri sendiri yaitu Salahuddin Ayyubiyah. orang Persia namanya? Ya, karena di sini dinasti ini dinasti Ayyubiyah itu dari pendirinya itu sendiri ya, dimana dinamakan yaitu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi dan diambil dari nama dari kakeknya sendiri yaitu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi yang bernama Ayyub. Jadi itu dinamakan dinasti Ayyubiyah. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Lanjut Pak, lanjut materi selanjutnya. Bertanya, Pak, Ya. mengenai kemajuan yang dicapai dinasti Ayyubiyah ini apa ya, Pak? Kemajuan pernah dicapai oleh dinasti Ayyubiyah. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa itu dari penaklukan yang dilakukan oleh dinasti Ayyubiyah. Nah, ini salah satu kemajuan yang dilakukan oleh dinasti Ayyubiyah itu dengan penaklukan di daerah-daerah pertanian itu untuk menyebarkan agama Islam. Nah, adapun di sini Bapak bacakan itu kemajuan yang pernah dicapai oleh dinasti Ayyubiyah. Pada masa dinasti Ayyubiyah itu di bidang industri juga itu satu kemajuan peradaban dinasti Ayyubiyah ketika dengan adanya pabrik kain, pabrik kafe dan pabrik gelas. Nah, itu di bidang industri kita ada lagi bidang industrinya. Dan adapun itu selain itu dinasti Ayyubiyah itu berhasil dibuatkan cincin yang lebih canggih dari buatan orang Barat. Yang mana lebih canggih dari buatan orang Barat ini dinasti Ayyubiyah membangun benteng di Kairo dan bukit Muqattam sebagai pertahanan negaranya. Nah, di sini sebenarnya sudah banyak kekuasaan yang diikuti seperti Mesir, Syria, sepertinya Barat, Hijaz, Yaman dan Mesir Afrika juga kebangkitan Rusia pada saat itu. Nah, itu dari segi kekuasaannya.
sadar dulu ya. Kita lanjut dulu pelajaran ya. Karena pikir lagi waktu kita. Mana ini sejarah cuma beberapa jam kita terkadang terkendala waktu ya, ada sebagainya kita cerita apa ini? Tahan dulu ya. Jangan dulu dikeluarkan di kelas. Lanjut kita ke raja-raja dinasti Ayyubiyah. Nah di sini ada pun raja-raja yang pernah 10 raja-raja yang pernah memimpin dinasti Ayyubiyah. Silakan apabila ada yang ingin mencatatnya dan tidak terbatas oleh sumber dari buku ya, dan kita dari buku yang mungkin ada yang tidak bagian sebetulnya mungkin dapat dicatat pada teman. Raja yang pertama yaitu Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1174 sampai dengan 1193. Nah ini adalah raja yang pertama. Setelah itu Al-Aziz bin Salahuddin pada tahun 1003 sampai dengan 1168 dan seterusnya. Ini banyak kalau disebutkan. Ini yang Bapak ketahui dari sumber dari buku yang Bapak rangkum, terus Bapak sediakan. Karena kemarin saya ada dari sekolah kita buku-buku ini untuk mendukung sejarah kita dan belajar sejarah kita. Nah ini videonya jadi Bapak ini kalian nonton mengenai sejarah dari Ayyubiyah, tapi videonya tidak bisa dibuka ya. Nah ini bisa dibuka langsung wassalam, langsung lanjut pelajaran. Baik, mungkin itu ya mengenai materi kita. Mungkin nanti adik kita bisa nonton mengenai dinasti Ayyubiyah. Di sini ada yang ingin ditanyakan atau Bapak boleh bertanya pada kalian? Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan atau Bapak bertanya? Jadi kita sudah membahas tentang dinasti Ayyubiyah. Ada yang tahu mengenai berdirinya dinasti Ayyubiyah? Yang bisa? Sudah yang bisa ya? Bisa? Silakan. Berdirinya dinasti Ayyubiyah itu dipelopori oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1174 Masehi sampai 1163 Masehi. Ya, betul ya. Yaitu dipelopori oleh pendiri sendiri yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, yang mana dirinya pada tahun seperti yang dimulainya yaitu raja pertama pada tahun 1174 sampai dengan. Baik, di sini Bapak ingin mengetahui bagaimana jauh mana ya kalian bisa memahami dari sini kita belajar. Tahu nanti kalian hanya ya menolakkan tidak katakan tertulis tapi tidak memahami. Kalian selama baik sih kalau bertanya ada yang bisa menjelaskan apa itu penting sejarah? Ya, apa itu sejarah? Ada yang paham? Tahu sejarah? Pengertian sejarah adalah kejadian di masa lalu yang sudah terbukti kebenarannya dan diakui secara luas. Diakui secara luas ya. Nah, apa tadi? Ada yang bisa mengulang lagi? Yuli? Apa tadi Yuli? Sejarah? Ada sejarah? Kejadian di masa lalu yang diakui secara luas. Kejadian di masa lalu diakui secara luas. Bisa mencontohkan apa misalnya sejarah yang seperti yang terjadi di negara kita Indonesia? Ada yang bisa? Itu seperti apa? Gimana kalau kita pegangan sebentar? Silakan kalian berdiri, baris dulu kita pegangan supaya kita tidak mengantuk. Kita gerakan itu sendi-sendi kita, sendi bukan, pikiran kita.
Sang Pembebas Yerusalem. Nah, jadi di sini jadi bahwasanya Salahuddin bersama pamannya Salahuddin menguasai Mesir dan memposisikan Sultan Kabir dari Kekhalifahan Fatimi atau turun dari Fatimah Zahra putri Nabi Muhammad. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi bahwasanya beliau menggantikan kekuasaan dari Fatimah Zahra putri Nabi Muhammad tadi. Nah, dia menggantikannya sehingga dia menjadi raja setelahnya Nabi Muhammad itu selesai kemudian. Meninggalnya Salahuddin Al-Ayyubi itu pada tahun 1974 atau berapa ya? Ada yang tahu? 74 berapa ya? 73 atau 74? sampai 100. Ya.
terpaksa mundur dari peperangan tersebut, dan pertama kalinya masih merasa bisa bahwasanya dia menyerukan mimpi itu Salahuddin. Memposisikan sultan terakhir dari kekhalifahan Sultan ini, atau turun dari Fatimah Zahra putri Nabi Muhammad. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwasanya beliau menggantikan kekuasaan dari Fatimah Zahra putri Nabi Muhammad tadi. Nah, dia menggantikannya sehingga dia menjadi raja setelahnya dengan dinamakan Salahuddin tadi. Meninggalnya Salahuddin Al-Ayyubi tadi itu pada tahun 1170 sampai 1403. ya, yang mana di sini tadi dinasti Ayyubiyah yaitu dinasti yang setelah dinasti Abbasiyah. Masih ingat tadi beda dinasti Ayyubiyah pada tahun berapa? Dari tahun 1174 sampai 1193. Ya, betul ya. Pada tahun berdirinya dinasti Ayyubiyah. Nah, bahwasanya dinasti Ayyubiyah memiliki 10 raja yang mana yang pernah memimpin dinasti Ayyubiyah tadi, yaitu ada Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Aziz bin Salahuddin, Mansur bin Al-Aziz, dan Al-Adil bin Ahmad bin Al-Kamil. Al-Kamil 1, Al-Kamil 2, dan Al-Kamil 3. Mencatatnya karena tidak terbatas oleh sumber dari buku ya, dari buku kita ada buku yang mungkin ada yang tidak bagian di buku sebetulnya mungkin bilang tercatat pada teman. Raja yang pertama yaitu Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1174 sampai dengan 1193. Nah, ini adalah raja yang pertama. Setelah itu Al-Aziz bin Salahuddin pada tahun 1103 sampai dengan 1168 dan seterusnya. Ini banyak kalau disebutkan. Ini yang Bapak ketahui dari sumber dari buku yang Bapak rangkum, terus Bapak sediakan. Benar terbatas ya kalau dari sekolah kita belum mumpuni untuk mendukung sejarah kita dalam belajar sejarah kita ini. Nah, ini videonya tadi Bapak ini mengatakan nonton senang mengenai sejarah dari belajar India, tapi videonya tidak bisa dibuka ya. Nah, ini bisa dibuka langsung salam, langsung dari pembelajaran. Baik, mungkin itu ya mengenai materi kita. Mungkin nanti di akhir kita bisa nonton mengenai dinasti India. Di sini ada yang ingin ditanyakan atau Bapak boleh bertanya kepada kalian? Ya. Ya, kenapa enggak dinasti bukannya apapun itu? Ya. Pertanyaan yang menarik bagi kita. Sebelumnya Bapak jelaskan bahwasanya dinasti Ayyubiyah ini berdiri setelah adanya dinasti Abbasiyah ya. Nah, setelah munculnya dinasti Abbasiyah muncul itu dinasti Ayyubiyah. Nah, di sini dinasti Ayyubiyah ini kenapa diberi nama Ayyubiyah? Yaitu dengan alasan nama dinasti Ayyubiyah ini yaitu karena pendiri itu sendiri, yaitu Salahuddin Ayyubiyah. Mau diperhatikan namanya ya? Ya, karena di sini dinasti ini dinamai dinasti Ayyubiyah itu dari pendirinya itu sendiri ya, dimana dinamakan yaitu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi dan diambil dari nama dari kakaknya itu sendiri yaitu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi yang bernama Ayyub. Nah, jadi telah dinamakan dinasti Ayyubiyah. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Lanjut Pak, lanjut materi selanjutnya. Mau bertanya Pak,
kemajuan yang dicapai dinasti Ayyubiyah ini apa ya? Kemajuan pada capai dinasti Ayyubiyah. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa itu dari penaklukan yang dilakukan oleh dinasti Ayyubiyah. Nah, ini salah satu kemajuan yang dilakukan oleh dinasti Ayyubiyah itu dengan menaklukkan di daerah-daerah tetangganya itu untuk menyebarkan agama syariat Islam. Nah, adapun di sini Bapak bacakan itu kemajuan yang pernah dicapai oleh dinasti Ayyubiyah pada masa dinasti Ayyubiyah. Itu di bidang industri ada juga, yaitu satu kemajuan peradaban dinasti Ayyubiyah dibuktikan dengan adanya pabrik kain. Nah, itu salah satunya, yaitu ada pabrik kain, pabrik karpet. Nah, di sini kita simpulkan bahwasanya pelajaran sejarah kita pada hari ini, Bapak mohon kepada kalian belajar membaca buku-buku yang ada di kita. Bahwasanya sejarah itu penting kita pelajari, karena dari sejarah kita bisa memahami bagaimana dunia negara kita Indonesia ini. Karena dari sejarah kita bisa memahami bagaimana orang kita dahulu. Karena kenapa Bapak ingatkan bahwasanya jawaban yang terjadi pada hari ini adalah yang terjadi yang kemarin. Karena kenapa pertemuan kita dengan orang yang kemarin akan menjawab pertemuan kita selanjutnya dengan orang tersebut. Jadi apa intinya? Pelajarilah sejarah dan ingat ilmu itu bisa kita dapatkan di manapun. Mungkin itu yang menjadi pelajaran kita pada hari ini. Kan? Nanti Bapak beri tugas kepada kalian supaya kalian bisa untuk mengapalkan ya, bisa mengapalkan, menyebutkan bagaimana mungkin para dinasti raja-raja pada mungkin yang tadi dia seperti mulainya dan tahun kerajaan atau masa-masa kejayaannya. Ada 3 ya, menghafalkan bagaimana dinastinya dari raja-raja itu pemimpin kejayaannya dan tahun-tahun yang memimpin. Cukup sekian ya, Bapak akhiri, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan doa terdahulu sebelum kita lanjutkan kita ulang. Silakan bikin kertasnya. Saya masuk dulu. Sebelum pulang ada kawan tidak berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih ya. Silakan para teman ini keluar. Kalau nanti bisa kamu bantuin. Ya, anak SMP itu sama. Saya kira dia banyak tadi lah. Tapi kelasnya yang bulan mana? Bapak permisi dulu ya, cukup sekian ya. Nanti kita bisa lanjutnya ya. Ya, terima kasih ya. Yang hari ini.
Bind the scenes. Ini ada Lo 2, 3. Mel, ulang Mel. I started painting all the walls just to see if you like the shade. Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Kaplakin video. Yang Didi Yankan. Pada video. Prakter. Mengdijerski. Salahuddin Al-Ayyubi. Dunia mengenalnya sebagai salah satu tokoh pemimpin besar umat Islam yang pernah ada. Ia sangat dikenal oleh umat Islam di dunia dan juga terkenal di Barat. Ia juga merupakan salah satu panglima Islam terhebat di Perang Salib. Panglima besar umat Islam Salahuddin Al-Ayyubi atau Saladin dikenal luas tatkala ia dapat menaklukkan kerajaan Yerusalem yang ketika itu dipimpin oleh Guy de Lusignan, Raja Yerusalem. Pasukan Salahuddin dikenal sebagai pasukan yang pemberani di bawah pimpinannya. Ia lahir dengan nama asli Yusuf bin Najmuddin yang kemudian dikenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Orang Barat mengenalnya sebagai Saladin.
Pemimpin besar umat Islam ini terlahir dari keluarga Kurdis di kota Tikrit dekat Sungai Tigris, Irak pada tahun 1137 Masehi. Masa kecilnya selama 10 tahun dihabiskan belajar di Damaskus di lingkungan anggota dinasti Zangid yang kala itu memerintah Syria, yaitu Nur ad-Din atau Sultan Nuruddin Zangi. Selain belajar mengenai agama Islam, Salahuddin juga mendapat pelajaran kemiliteran dari pamannya yang bernama Asadin Sirkuh, yang dikenal sebagai seorang panglima perang Turki Seljuk. Bersama dengan pamannya, Salahuddin berangkat dari Damaskus atas perintah Sultan Nuruddin ke Mesir untuk membebaskan Mesir dari serangan pasukan Kristen. Sultan Nuruddin kala itu bercita-cita untuk menyatukan semua wilayah Islam yang tercerai-berai kala itu. Meskipun Mesir berhasil dikuasai, pamannya Asadin Sirkuh meninggal dunia. Kosongnya kepemimpinan sepeninggal sang paman membuat Yusuf bin Najmuddin yang kemudian dikenal dengan nama Salahuddin Al-Ayyubi dipilih oleh para amir atau para petinggi untuk memimpin Mesir. Ia juga mendeposisikan diri sebagai sultan terakhir dari kekhalifahan Fatimid, keturunan dari Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad. Dinobatkannya Salahuddin menjadi Sultan Mesir membuat kejanggalan bagi Sultan Nuruddin yang kala itu dikenal sebagai khalifah yang menguasai Syria. Sultan Nuruddin kala itu bersiap untuk melakukan penyerangan ke Mesir untuk menundukkan Salahuddin. Namun penyerangan itu urung dilakukan karena Sultan Nuruddin wafat pada tanggal 15 Mei 1174. Setelah Sultan Nuruddin meninggal dunia, Salih Ismail yang merupakan anak dari Sultan Nuruddin bersengketa soal garis keturunan terhadap hak kekhalifahan di Mesir dengan Salahuddin. Akhirnya Salih Ismail dan Salahuddin berperang dan Damaskus berhasil dikuasai Salahuddin. Salih Ismail terpaksa menyingkir dan terus melawan kekuatan dinasti baru di bawah pemerintahan Sultan Salahuddin hingga terbunuh pada tahun 1181. Salahuddin Al-Ayyubi kemudian memimpin Syria sekaligus Mesir serta mengembalikan Islam di Mesir kembali kepada jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia menyatukan banyak wilayah Islam yang kala itu tercerai-berai bersatu di bawah kekuasaannya. Keberhasilannya dalam menyatukan berbagai wilayah Islam membuat Salahuddin dikenal sebagai salah satu khalifah Islam yang memiliki kerajaan Islam terbesar. Selain itu, sosoknya dikenal sangat religius, membuat dukungan terhadapnya semakin kuat. Dukungan dan kekuatan ini digunakan sebagai alat untuk kampanye jihadnya ke Yerusalem untuk menaklukkan kerajaan Yerusalem yang kala itu dikuasai oleh pihak Kristen. Dalam menumbuhkan wilayah kekuasaannya, Salahuddin selalu berhasil mengalahkan serbuan para crusader atau tentara salib di Eropa. Terkecuali satu hal yang tercatat adalah Salahuddin sempat mundur dari perperangan Battle of Mount Gisad melawan kerajaan Yerusalem selama perang salib yang saat itu dipimpin oleh Baldwin keempat karena kesepakatan tentara dua belah pihak. Raja Baldwin keempat menjadi Raja Yerusalem kala itu sangat menghormati Salahuddin. Ia memperbolehkan para peziarah Muslim Yahudi dan Kristen untuk mengunjungi Yerusalem. Mundurnya Salahuddin tersebut mengakibatkan Reinald of Chatillon, pemimpin perang dari The Holy Land, Yerusalem, memprovokasi Muslim dengan mengganggu jalur peziarahan dan pedagang serta jalur Maut Merah yang digunakan sebagai jalur jamaah haji ke Mekah dan Madinah. Situasi semakin buruk ketika Raja Baldwin keempat meninggal dunia akibat penyakit lepra yang ia derita. Sepeninggal Raja Baldwin keempat, Guy of Lusignan naik tahta menggantikan Raja Baldwin keempat sebagai Raja Yerusalem.
Guy of Lusignan mendukung Reinald of Chatillon untuk melakukan provokasi untuk menyerang kaum muslimin. Ia juga mengancam akan menyerang dua kota suci umat Islam, yakni Mekah dan Madinah. Hingga akhirnya Salahuddin menyerang kembali Kingdom of Yerusalem pada tanggal 4 Juli 1187 pada perang besar antara tentara salib melawan pasukan muslim yang terkenal dengan nama Perang Hattin atau Battle of Hattin yang terjadi di Bukit Hattin. Pada pertempuran tersebut, pasukan Islam yang dipimpin langsung oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan taktiknya dapat membumi hanguskan tentara salib yang ketika itu dipimpin oleh Guy of Lusignan. Dalam perang itu, Salahuddin sekaligus mengeksekusi mati Reinald of Chatillon dan kemudian menangkap Raja Yerusalem, Guy of Lusignan. Dalam biografi Salahuddin Al-Ayyubi, setelah peristiwa tersebut, Salahuddin Al-Ayyubi kemudian bergerak dengan cepat menyusun kekuatan dan mulai menguasai daerah-daerah di sekitar kerajaan Yerusalem. Beberapa bulan kemudian Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menguasai daerah-daerah tersebut. Salahuddin yang akhirnya mencapai kerajaan Yerusalem pada bulan September 1187 kemudian melakukan pengepungan kerajaan Yerusalem yang ketika itu dipimpin oleh Balian of Ibelin. Serangan pertama ke tembok pertahanan kerajaan Yerusalem dilakukan pada tanggal 21 September 1187 oleh pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Selama 12 hari, kerajaan Yerusalem yang dikomando oleh Balian of Ibelin bertahan mati-matian dalam tembok kerajaan Yerusalem, menahan serangan pasukan Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Hingga akhirnya pada tanggal 2 Oktober 1187, kerajaan Yerusalem akhirnya menyerah setelah sekian lama seluruh Yerusalem kembali ke tangan Muslim dan Kingdom of Yerusalem pun runtuh. Jatuhnya Yerusalem ini menjadi pemicu Kristen Eropa menggerakkan Perang Salib ketiga. Perang Salib ketiga ini menurunkan Raja Richard dari Inggris ke medan perang di Battle of Arsuf. Salahuddin pun terpaksa mundur dan untuk pertama kalinya tentara salib merasa bisa menjungkalkan Salahuddin dalam kemiliteran. Salahuddin dikagumi ketika Richard cedera. Salahuddin menawarkan pengobatan di saat perang di mana pada saat itu ilmu kedokteran kaum muslim sudah maju dan dipercaya. Dalam biografi Salahuddin Al-Ayyubi diketahui bahwa pada tahun 1192 Salahuddin dan Richard sepakat dalam perjanjian Ramlah di mana Yerusalem tetap dikuasai muslim dan terbuka kepada para peziarah Kristen. Setahun berikutnya Salahuddin meninggal dunia di Damaskus setelah Richard kembali ke Inggris. Bahkan ketika rakyat membuka peti hartanya, ternyata hartanya tak cukup untuk biaya pemakamannya. Hartanya banyak dibagikan kepada mereka yang membutuhkannya. Selain dikagumi muslim, Salahuddin atau Saladin atau Salahaddin mendapat reputasi besar di kaum Kristen di Eropa. Kisah perang dan kepemimpinannya banyak ditulis dalam karya puisi dan sastra Eropa. Salah satunya adalah The Talisman 1825 karya Walter Scott.
Selain wisata dan budaya, kini Bengkulu tumbuh menjadi kota pendidikan yang patut untuk diperhitungkan. Salah satu pilar penyanggah pendidikan tinggi Islam negeri di Bengkulu adalah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. IAIN Bengkulu merupakan sebuah perguruan tinggi Islam yang menjunjung ilmu keagamaan serta ilmu pengetahuan. Terletak di Pulau Sumatera Provinsi Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu memiliki luas lahan 73,5 hektar. IAIN Bengkulu sebelumnya merupakan sebuah perguruan tinggi yang dimulai dari pendirian Fakultas Usuluddin Swasta Yayasan Taqwa. Pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 1984, Rektor IAIN Raden Fatah Palembang, Profesor Kiai Haji Zainal Abidin Fikri meresmikan berdirinya Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang Lokal Jauh Bengkulu, sekaligus melantik Dr. Andes Badrul Munir Hamidi sebagai kuasa dekan fakultas ini. Pada 9 Juli 1994, fakultas ini dapat dinegrikan menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Bengkulu. Dalam rangka penertiban perguruan tinggi dalam lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia, fakultas-fakultas cabang atau di luar kampus induknya ditetapkan IAIN Raden Fatah Bengkulu menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Bengkulu pada tanggal 30 Juni 1997. Kemudian, pada tanggal 25 April 2012, STAIN Bengkulu berubah status menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 dan sekarang dalam proses bertransformasi dari IAIN menuju UIN di Bengkulu. IAIN Bengkulu dalam pendidikannya menerapkan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Dalam pengajaran, IAIN Bengkulu mengembangkan ilmu keislaman, sains, dan kewirausahaan. Kewirausahaan diterapkan agar bisa mandiri saat lulus dari IAIN dan ilmu keislaman dapat menjaga akhlak dan budi pekerti mereka di masyarakat. Saat ini, IAIN Bengkulu menempati peringkat 6.561 dari 22.764 universitas seluruh dunia yang terdaftar di Webometric. Dalam mengembangkan mutu dan kualitas pendidikan, penelitian serta riset, IAIN Bengkulu telah menjalin kerjasama antara lembaga dan institusi di dalam maupun luar negeri. IAIN Bengkulu dalam pengabdiannya kepada masyarakat mengadakan program pengalaman lapangan atau PPL dan kuliah kerja nyata yang diantaranya KKN luar negeri, KKN berbasis kemasyarakatan, KKN berbasis kewirausahaan, serta desa binaan. Terhitung dari tahun 2013 hingga 2018, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu telah menerima mahasiswa baru sebanyak 12.071 mahasiswa. IAIN Bengkulu juga telah melaksanakan wisuda sarjana hingga angkatan ke-11 dan telah meluluskan sebanyak 5.014 mahasiswa.